harus operasi. Aku bingung. Mar, aku kerja di Singapura. Jadi TKW di sana. Kamu coba aja, sebulan sekali kamu bisa ngirim uang untuk ibu kamu. Ini bau apa sih kayak bau gosong kayak gini? Kamu goreng telur ditinggal, nggak punya otak kamu. Kamu itu selalu saja membuat kesalahan. Saya bisa melaporkan kamu. Saya mohon jangan, Tuan. Saya nggak sengaja, Tuan. Kamu mau bicara apa sama Marlin? Soal masa depan nih. Hidup kamu aja gak ada tujuan yang jelas. Kamu nggak bisa ngejaga Tyler ya? Saya sudah bilang sama Tyler untuk belajar, tapi Tylernya sering membantah. Kamu aja yang bodoh. Ya Allah, kuatkanlah aku. Tabahkanlah aku di rumah cobaan ini, ya Allah. Namaku Marni. Aku tinggal di desa. Dan aku dari keluarga biasa secara ekonomi. Di dalam keluargaku, tidak ada keharmonisan. Ayah yang pemabuk, yang memiliki hati iblis. Adik kandungku, nakalnya luar biasa. Ibuku hanya buruh cuci. Dan aku kuliah dari hasil buruh cuci ibuku. Kali ini gue yang menang. Lo lihat lo. Toh! Jangan senang dulu lo. Lihat nih kartu gua. Sekarang gua yang menang. Gue pinjemin lagi duit 5 juta. Ntar gue bisa kalahin lo. Mau pinjam lagi? Mau bayar pakai apa? Kurang ajar lo ya. Macem-macem lo. Oke. Gue nyerah. Tapi lo pinjemin gue 5 juta lagi. Ntar gue bisa kalahin lo. Gue bayar utang. Enak aja. Dengar, gua ada tawaran menarik buat lo. Apa? Istri lu kan cantik. Jangan macam-macam bini gue lo. Gua nggak perlu nas. Utang lu 10 juta. Asalkan istri lu semalaman dengan gua. Gimana? Ayo udah terima aja tawarannya, gratis tuh. Lumayan tuh. Utang 10 juta lu lunas. Dan tambahan aja lagi tuh. 2 juta ke 5 juta ke. Oke. Gue setuju. Jamila! Jamila! Iya, Bang. Cepetan. Buka pintunya cepetan, lama amat. Sebentar ya. Ayo, ikut. Sakit Bang, sakit. Kamu pasti judi lagi. Kalah lagi. Terus sekarang kamu mabok lagi. Diam! Gak usah bawa ya. Kamu harus melayani temanku itu. Melayani. Maksud abang apa? Aku punya hutang sama dia. 10 juta. Hutangku itu bisa lunas. Kalau kamu mau tidur sama dia, kamu harus bantu aku, ya? Bang, kamu kok tega sih? Jual badan saya buat bayar hutang kamu. Aku gak mau, Bang. Bang, sakit. Kurang! Sini masuk! Woi, lu ngapain di rumah gua? Lu siapa? Gua anak yang punya rumah. Anak bocah. Bapak lu tuh udah ngejual ibu kamu untuk saya. Dan malam ini, ibu lu harus nemenin gua. Berani lu sentuh ibu. Lu bakal berurusan sama gua.
Lancang kamu ya. Tamu bapak kamu usir. Hah? Dasar iblis kamu. Nggak kebalik. Bapak yang iblis. Mana ada suami yang ngejual istrinya sendiri? Pak, aku rasa mukul orang yang nggak punya hati, pemabok dan penjudi kayak bapak, aku nggak bakal dosa, Pak. Itu emang bandel. Tapi itu masih punya otak. Pak, ingat ya, kalau bapak berani kata sama ibu, bapak berurusan sama Tito. Angkat kamu. Bodoh amat. Marni, gue cari-cariin. Tahu di sini. Gimana? Udah aku siapin. Udah. Oke. Ya. Jangan apa nih, biar banyak duit. Oh, wah, hai. Boleh kenalan nggak? Ambulan kan udah gede naik. Kalian tuh tau gak sih? Belagu lu. Lu lihat ya, ntar gue jadi orang kaya. Parah apaan, cuma belagu doang. Udah lewat kali coba. Oh, itu kasih kamu. Hai. Boleh kenalan nggak? Ya, buru-buru banget lu. Malu iya ya. Astagfirullahaladzim! Bu Jamila! Bu Jamila! Bu Jamila pingsan! Tolong! Bu bangun, Bu! Bu, tolong! Bagaimana keadaan ibu saya, dokter? Bu Jamila mengalami luka pada tulang punggungnya dan luka ini sangat berbahaya. Jadi harus dilakukan tindakan operasi ya. Kalau tidak, Ibu Jamila bisa mengalami lumpuh total. Jadi saya sarankan untuk secepatnya dilakukan operasi ya. Baik dok, terima kasih ya. Saya permisi. Marni, kamu kenapa kok nangis? Aku lagi bingung banget, Rin. Ibuku lagi di rumah sakit dan harus operasi. Adekku juga ditangkap sama polisi. Bapakku nggak berubah, terus aja mabuk-mabukan, main judi, main cewek. Aku udah pusing banget. Gimana aku harus cari uang kemana lagi? Aku udah nggak tahu, Rin. Aku kerja di Singapura, jadi TKW di sana. Kamu coba aja, gajinya gede. Ini aku baru pulang. Sebulan sekali, kamu bisa ngirim uang untuk ibu kamu. Bu, izinin Mani kerja ya Bu ya, jadi TKW ke luar negeri. Gimana kuliah kamu, Nak? Kita butuh uang banyak Bu untuk operasi ibu. Pokoknya ibu nggak usah kerja lagi. Nanti setiap bulannya biar Marni yang kirim ke ibu ya. Ibu nggak mau kamu ninggalin kuliah, Nak. Ibu tenang aja. Nanti setelah Marni selesai kontrak kerjanya, Marni bakalan kuliah lagi Bu. Ya? Bu, Marni nggak mau kalau hidup kita terus-terusan kayak begini Bu. Marni mohon izinin Marni Bu. Nah, kalau memang itu yang terbaik buat kamu, buat kita, Ibu izinin, Nak. Makasih ya Bu.
cincin itu. Kamu boleh jual cincin itu untuk biaya urus kamu kerja jadi TKW. Makasih ya, Bu. Saya dan suami saya bekerja. Jadi tugas kamu nggak hanya membersihkan rumah, tapi juga menjaga anak saya Tyler. Iya, Nyonya. Kalau kamu nggak bisa menjaga Tyler dengan baik, kamu akan saya hukum. Sanggup kamu? Insya Allah sanggup, Nyonya. Bagus. Tyler, dan sayang, ini kan udah sore. Sekarang kamu mandi dulu ya. Aku haus, ambil naras. Aku nggak suruh kamu ngelapin keringet. Aku suruh kamu ambilin air es. Cepetan ambilin, aku haus. Tyler sayang, emang boleh minum air es sama mama? Gak ada yang larang aku. Cepetan ambilin, cepetan. Ini kan. Kamu kasih minum anak saya apa? Hah? Itu Nyonya, tadi Tyler minta air es. Kamu harus tahu ya, anak saya itu nggak bisa minum air es. Karena kamu udah ngelakuin kesalahan, hari ini berarti kamu dapat satu hukuman. Tapi Nyonya, Tyler yang minta. Salah! Saya nggak percaya sama kamu. Tyler, apa benar kamu yang minta sama Marni minum air es? Iya. Aku bilang, enggak kok, aku tadi cuma main doang. Ya Allah, anak sekecil ini udah pintar mengadu domba. Kamu ikut saya. Ikut! Nyonya. Kamu udah lancang ngasih anak saya air es. Dan sekarang kamu harus terima ganjarannya. Jangan, Nyonya. Ampun, Nyonya. Saya nggak sengaja. Gak ada kata-kata maaf buat kamu. Nyonya, jangan, Nyonya. Saya minta maaf, Nyonya. Sekarang Nyonya. buka mulut kamu lebar-lebar. Buka! Buka! Lebih lebar lagi. Enggak ada kata-kata ampun. Kamu tahu, Tyler demam gara-gara kamu kasih minum air es. Awas kamu. Aku mulai merasakan majikanku kasar dan sadis. Di balik kecantikannya, suaminya pun juga begitu. Aku mulai memperlakukan yang menyakitkan secara fisik dan batin. Sementara kelakuan Bapak dan Tito semakin hari semakin buruk. Kondisi aku belum pulih benar, tapi aku maksa pulang. Ya Allah, semoga nggak ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Bu, nggak usah berdiri, duduk aja. Ibu kan lagi sakit. Ya sabar ya Bu, Mas Samsul emang tega sama ibu. Istrinya lagi sakit begini, bukannya dibesuk, malah acik mabok sama judi. Bukannya cariin duit supaya bisa dapat perawatan yang layak. Ini namanya cobaan. Saya gemes aja sama sifatnya Mas Samsul. Yang sabar dan kuat ya. Saya mah nggak bisa. Modal saya dalam hidup ini cuma sabar dan tawakal. Itu pun saya masih makasih ya Mbak. Waalaikumsalam. Wah, ini
handphone bagus banget. Lu tenang-tenang aja dulu di sini ya. Ntar gua ambil lagi. Woi Malik. Kembaliin handphone gua. Handphone apaan? Emang gua ngambil handphone lu? Udah jujur aja lo. Emang ada buktinya gua ngambil handphone dia? Ada yang ngeliat lo. Lo yang ngambil HP-nya. Zaman sekarang itu butuh video. Emang ada video gua ngambil handphone lo? Jadi lo nggak mau balikin ya? Ya enggak lah. Ya. Lepasin! Ada nggak? Nggak ada. Kan kita belum kelar ya? Awas. Nggak apa-apa deh gue babak belur. Yang penting handphone gue bagus. Sayang, makasih ya kamu udah belanjain aku. Iya, pokoknya kalau buat kamu tuh apapun bakal aku lakuin. Ih, kamu baik banget sih kamu sama aku. Ya udah. Sekarang kamu mau apa? Kamu mau belanja lagi atau mau apa? Mau makan dong, Yan? Mau makan? Iya. Ya udah, kita makan di restoran mahal, oke? Wow, oke. Jamila! Jamila! Ayo bangun! Pak, kamu sakit. Alah, manja bang. Bangun, bangun cepet. Bangun! Duit mana? Duit! Uangnya di mana lagi? Uangnya udah habis buat bayar rumah sakit, Bang. Alah, udah kamu jangan banyak bicara. Aku butuh duit. Nanti aku ganti. Di mana tanggung jawab kamu sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga? Kamu jangan banyak bicara ya. Cincin kamu mana? Udah saya kasih Marni. Urus dia jadi TKW. Marni jadi TKW? Anak nggak bersopan. Kenapa dia nggak minta izin sama aku? Karena dia ingin bertanggung jawab terhadap ibunya yang sakit. Dan buat apa juga minta izin kamu, bapak yang pemabok dan penjudi? Kamu jangan banyak ceramah. Obat apa? Hah? Buat apa obat ini? Jangan dibuang, Bang. Tidak ada gunanya lagi. Bang. Kasian kamu, nak. Marni! Marni! Iya, Nyonya. Kamu lihat tuh. Tyler sakit gara-gara kamu kasih minum air es. Maaf, Nyonya. Saya nggak sengaja. Ada apa ini? Tyler kenapa? Pah, ini lihat nih. Tyler sakit gara-gara dikasih minum air es sama pembantu bodoh ini. Udah tahu Tyler itu nggak bisa kena air es. Dia itu alergi. Marni! Kamu itu sengaja ya bikin anak saya sakit? Iya! Enggak, Tuan. Ayo kamu. Masuk. Tuhan, ampun. Ampun. Hah? Tuhan, ampun. Ini akibat kelalaian kamu. Ampun, Tuhan. Ingat Marni, kamu harus tetap ada di sini sampai demam Tylernya turun. Jangan, Tuhan. 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 Ya Allah,
ini memang cobaan dariku. Ya Allah, beri hamba kekuatan. Engkau mampu ubahkan hati suami hamba dan anak hamba Tito, supaya bisa punya hati yang lembut kepada hamba, ya Allah. Arni, kamu sangat beruntung. Demam Tyler sudah pulang. Maka hukuman kamu hari ini selesai. Tapi ingat, kalau sampai kamu melakukan kesalahan lagi, saya akan tidak segan-segan menghukum kamu lebih menderita. Ngerti kamu? Udah, sekarang kerja lagi. Jangan aja. Ayo kerja. Kita pergi dulu ya, Bu. Tito, tunggu. Kamu jaket baru, sepatu baru. Kamu dapat duit dari mana? Kemarin Tito habis bantuin temen jual mobil, Bu. Makanya bisa beli jaket sama sepatu baru. Kamu jangan bohongin ibu ya. Ngapain Tito mesti bohong sama ibu? Dah, kita jalan dulu ya, Bu. Bu. Selamat siang, Bu. Kami mendapat surat perintah untuk menahan anak Ibu. Saudara Tito, sebaiknya Anda ikut dengan kami ke kantor. Loh, emangnya saya salah apa? Kenapa anak saya, Pak? Anak Ibu telah mengambil HP saya, Bu. Oh, Bu, itu fitnah, Bu. Orang nggak ada buktinya kok. Sudah, Anda jangan mengelak. Jelaskan nanti di kantor polisi. Detianto, bawa dia. Baik, Pak. Loh, mari. Pak, jangan bawa anak Ibu. saya, Pak. Anak Ibu tetap kami bawa. Maaf, Bu. Bawa dia, Pak. Ayo, Bim. Tito, saya nggak mau tahu ya. Cepatnya Ibu kembalikan handphone anak saya yang dicuri sama Tito. Bu, tolong. Saya belum punya uang. Suruh siapa punya anak maling? Ingat ya, Bu ya. Kalau sampai Ibu tidak bisa mengembalikan handphone anak saya akan perpanjang urusannya ke polisi. Dan ingat ya, Bu, lusa saya kesini lagi. Ya Allah, dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 2 hari? Mane! Mane! Iya, Tyler. Cepetan sini. Mane! Iya, Tyler, sebentar. Mane! Iya, ada apa, Tyler? Cepetan pakein aku sepatu. Tyler, kalau nyuruh nggak boleh kayak begitu ya, sayang ya. Kalau nyuruh itu harus sopan, ya. Emang kenapa? Suka-suka aku dong. Cepetan pakein. Sekarang Tyler udah besar, udah bisa pakai sepatu sendiri. Yuk belajar pakai sepatu sendiri, sayang ya. Oh, kamu nggak mau pakein aku sepatu? Aku bilangin mami nih. Jangan, sayang. Ayo. Cepetan. Takut masuk sekolah nih. Aduh. Ini bau apa sih? Kayak bau gosong kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, maaf Nyonya. Tadi saya lagi masak telur. Astaga, kamu goreng telur di pinggang. Gak punya otak kamu. Iya, maaf Nyonya. Tadi Tyler manggil saya. Maaf Nyonya. Astagfirullahaladzim. Gosong semua ini. Ya ampun, tadi gara-gara Tyler manggil. Wait. Aduh, gimana? Kamu malah nyalahin anak saya. Kamu ambil telur itu dan kamu makan. Buruan. Tapi Nyonya, ini panas Nyonya. Enggak ada tapi-tapian. Ambil. Saya bilang ambil. Cepat. Aku ini Makan. Makan telur itu. Ayo. bisa. Panas. Buruan. Panas cinta. Hei, sini. Hei, Bang. Gua minta tambah minuman lagi. Hei, sini. Hei, Bang. Hei, sini. 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 Hei, sini.
Maaf, nggak bisa bang. Yang ini aja belum abang bayar. Tenang aja, pasti gua bayar. Lu nggak percaya sama gua? Hah? Maaf, nggak bisa bang. Abang selesaiin dulu yang ini, baru saya tambah minuman lagi. Hah? Bingung saja lo. Woi! Cepet bawa orang ini! Bawa dia ke rumah sakit! Kalau itu tinggalin! Tanahnya, baik nyonya. Ya ampun, habisin, ayo habisin. Ah! Nggak boleh minum kan? Apa kamu bilang? Kamu minta minum? Enggak! Saya nggak akan kasih kamu minum. Habisin! Kunyah! Telan! Morning. Loh, omeletnya kok nggak ada? Ma? Mama? Omelet papa kok nggak ada, Ma? Papa mau sarapan. Iya, sebentar. Ayo, ikut. Telurnya gosong. Telurnya gosong. Ini semua gara-gara perempuan bodoh. Marni, kamu itu bisa kerja nggak? Kamu itu selalu saja membuat kesalahan. Saya bisa melaporkan kamu. Dan kamu kena denda. Jangan Tuan, saya mohon jangan Tuan. Saya nggak sengaja Tuan. Sekarang, kamu berdiri. Ayo cepat. Cepat jalannya. Kamu berdiri situ. Kamu jongkok. Bangun, berdiri lagi. Ya. Lakukan seperti itu selama 3 jam. Tapi Tuan, saya... Jangan membantah. Kerjakan. Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau kasih tahu, Pak Samsul meminta ibu untuk datang ke rumah sakit. Buat apa? Saya sakit aja. Dia nggak ada tuh datang jenguk. Maaf Bu, saya cuma menyampaikan saja. Nanti kalau sempat, saya datang jenguk. Kalau begitu, saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lemes kayak gitu dong kamu. Hah? Jangan sok manjat. Maaf Nyonya, saya udah gak kuat. Saya udah penting banget Nyonya. Kamu emang harus dipecut ya. Jangan Nyonya, Nyonya jangan Nyonya. Nyonya ampun Nyonya. Kamu tuh ya. Sakit Nyonya. Kalau misalkan kamu nggak mau dipukul, kamu itu harus serius ngejalani hukumannya. Hah? Mari, hukuman kamu sudah selesai. Sekarang kamu kerja lagi. Tapi ingat, jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Ngerti kamu? Kerja. Jalan yang benar. Ma, Papa berangkat dulu ya. Ayo, tahan ya, tahan. Ayo, Ma. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamba tidak menyesali, ya Allah. Hamba bekerja di luar negeri. Meskipun bertubi-tubi, hamba menerima cobaan dari Engkau, ya Allah.
kabulkanlah doa hamba ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu nggak boleh tahu gimana nasib aku di sini. Ibu juga nggak boleh tahu kalau di sini aku menderita. Aku harus telepon ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Marni. Gimana kabar kamu, Nak? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Marni sehat. Ayah kamu masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa, Bu? Kepalanya dipukul temennya. Dia berutang ke mereka. Dan sekarang ibu yang harus ganti utang dia. Belum lagi adik kamu. Masih dikurung lagi. Ibu yang tenang ya, Bu ya. Pokoknya Marni bakalan secepatnya kirim uang sama ibu. Marni bakalan usahain pinjam ke koperasi agen TKW ya, Bu. Makasih ya, Marni. Ya. Tyler, kita berhenti sebentar yuk. Aku udah capek banget nih, udah lelah banget. Kamu nggak mau main lagi? Berhenti bentar aja, ya? Aku nggak capek kok, ayo kita main lagi. Tyler, aku udah capek banget, sebentar aja ya. Astagfirullahaladzim. Mari. Ya ampun kamu ya. Mari. Kaca jendela rumah saya pecah gara-gara kamu. Bukan Nyonya, tadi Tyler nggak sengaja nendang bolanya ke sana. Lagian mah aku kesel. Aku ajak dia main bola, dia nggak mau. Jelas-jelas kamu yang salah. Anak saya itu ngajakin kamu main, kenapa kamu gak mau? Saya bayar kamu itu supaya kamu bisa ngejaga anak saya. Bukan begitu Nyonya. Tadi saya kelelahan, saya minta istirahat sebentar Nyonya. Ah udah, kamu gak usah banyak jawab. Kamu itu saya bayar buat jaga anak saya. Disuruh temenin anak saya main aja kamu gak mau. Kamu tahu, kaca itu lebih mahal daripada harga diri kamu. Mulai sekarang, gaji kamu saya potong setiap bulannya. Nyonya jangan Nyonya, saya mohon jangan Nyonya. Saya minta maaf Nyonya, jangan. Kaca itu pecah gara-gara kamu. Kalau kamu tadi mau main sama Tyler, pasti tadi nggak akan pecah kacanya. Sekarang kamu teh hukum. Diri kamu. Diri di situ. Diri. Bukan Tyler. Ayo Tyler, masuk. Gimana? Hah? Capek? Iya. Nyonya. Hei, jangan sampai apel itu jatuh. Kalau sampai apel itu jatuh, saya akan kasih lagi hukuman setengah jam buat kamu. Kamu jangan sosokan. Kalau kamu sosokan, kamu tahu sendiri akibat. Sekarang kamu masuk. Masuk kamu. Masuk. Sana kerja. Buruan. Ngapain kamu? Baru habis sholat asar.
kamu nggak sholat, Bang? Gak usah bawel. Bang, kamu itu udah tua. Kapan kamu mau tobat, Bang? Kamu bawel ya? Mana duit sisa kiriman Marni? Udah. Aku juga orang tuanya. Berhak punya bagian. Duit lagi, Bang. Mana duitnya? Nggak ada, Bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Ini untuk kehidupan kita, Bang. Jangan. Kamu bohong ya sama aku? Jangan, Bang. Berani-beraninya kamu bohong sama aku. Jangan, Bang. Ini untuk hidup kita, Bang. Kamu berani-beraninya bohong sama aku. Hah? Awas kamu ya. Bang, kembalikan uangnya. Bang. Bang. Ya Allah, Bu Jamilah kenapa lagi? Bu Jamilah. Tolong! 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 Tyler sayang, ayo dong belajar ya. Belajar! Aduh, ya ampun nak. Tyler sayang, nanti kalau kamu gak mau belajar, saya yang dimarahin sama mama kamu. Biarin aja. Ya ampun sayang, ayo dong belajar ya. Nilai pelajaran Tyler itu buruk. Kamu ngapain tiap harinya? Maksud nyonya? Kamu nggak usah alasan maksud. Nih, kamu lihat nih. Kamu lihat. Tuh, kamu lihat. Nilai pelajaran Tyler ini buruk. Kamu nggak bisa ngejaga Tyler ya? Kamu nggak bisa ngebimbing Tyler, iya? Nyonya, saya sudah bilang sama Tyler untuk belajar, tapi Tylernya sering membantah. Alah, kamu aja yang bodoh. Mama, ada apa ini? Ada apa? Dia nggak becus ngurusin Tyler. Apa tahu? Semua nilai Tyler buruk. Marni, benar itu? Tuhan, saya sudah nyuruh Tyler untuk belajar, tapi Tyler terlalu membantah, Tuhan. Jawab lagi. Nyonya. Jawab! Iya atau tidak? Iya, Tuhan. Ya udah, Mah, kalau begitu kita cari guru privat buat Tyler. Terus dia lepas tanggung jawab dong. Enggak. Marni tetap harus mengurus dan menjaga Tyler. Marni, sekarang kamu ke dapur. Bikinkan saya nasi goreng. Cepat. Mana nasi goreng ini? Ini udah Nyonya. Loh, kok ada 4? Buat siapa? Itu punya saya 1, Nyonya. Bagus ya. Hah? Kamu itu ngolah masakan ini sama-sama masakan kamu. Saya itu majikan kamu. Harusnya kamu bedain dong masakannya. Maaf Nyonya. Ingat ya, kamu itu bukan level kita. Harusnya kamu makan makanan yang ada di tempat sampah. Sana makan. Bawa makan. Tyler, ini. Ya. Nah, makan. Thank you, Mama. Ayo. Hey Tyler, kita makan. Yuk kita makan ya. Ya. Kamu ngapain di sini? Pergi kamu. Liatin orang mau makan. Roy.
Halo, Assalamualaikum, Marni. Iya Bu, apa kabarnya Bu? Maaf Marni, saya hanya mau ngabarin bahwa ibunya masuk rumah sakit. Apa? Dan lukanya makin parah, sedangkan operasi tidak bisa ditunda lagi. Terima kasih banyak ya Bu atas informasinya. Saya bakalan segera kirimkan uang untuk ibu saya ya Bu. Ya udah gitu aja ya Marni ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uang. Uang. Kamu tahu kalau saya lagi makan? Hah? Kamu bener-bener... Maaf Tuan. Saya mau minta tolong. Saya lagi butuh uang. Buat ibu saya di rumah sakit. Kamu mau pinjam berapa? 20 juta rupiah Tuan. 20 juta. Tunggu di sini. Awas. Marni, buat saya, ibu adalah segalanya. Makanya saya kasih kamu. Dan kalau dirupiahkan, uang ini 30 juta. Kamu ambil. Dulu. Bener gak nih lu balikin? Iya beneran, cepetan dah. Serius kan nih? Serius. Jangan lupa lebihnya. Lebihnya aja lu ingat-ingat. Ya udah kalau gitu, gua cabut ya. Thank you. Jangan lupa ya. Iya. Bro, gua sewa motor lu ya. Sewa berapa hari? Paling sehari doang. Ya udah, tapi motor gue jangan sampai lecet ya. Udah, tenang aja, nggak bakal lecet motor lu. Ya udah, sini duitnya. Duit aja, cepet lu. Nih, gue lebihin nih gocap. Oke, ini baru bisnis yang lancar. Oh iya dong. Nih kuncinya, ntar dulu STNK-nya. Nih. Sip. Ini chip motor gua ya. Iya. Ya iyalah motor baru. Aku kan banyak duit, jadi aku bisa beli motor. Kamu seneng nggak? Banget dong. Kedatangan Dani di rumah majikanku sebagai guru privat membuat obat yang menyembuhkan luka demi luka yang selama ini aku terima dari luka majikanku. Yuk. Mas Dani aja dulu, saya nanti aja. Jadi kamu Pokoknya kamu nggak boleh nolak sarapan sama aku. Gak mungkin kamu hamil 2 bulan. Terus kamu mau lari tanggung jawab? Kita sama-sama ke bidan. Kalau kamu nggak percaya, Bisa aja kan? Kamu ngelakuinnya sama laki-laki lain, terus minta tanggung jawab sama aku. dasar ya kamu laki-laki pengecut. Kamu tampar aku. Kamu akan lihat akibatnya.
aku bisa kena marah tuan atau nyonya lagi ini. Tyler bisa saja ngadu ke orang tuanya. Mas Dani, saya harus buatkan sarapan untuk majikan saya. Maafkan aku, Mas Dani. Untuk makan malam aja, aku takut sama nyonya dan tuan. Tapi suatu hari nanti pasti kita bakalan sering makan bareng. Pokoknya, nih minuman lo habisin aja. Kalau habis, kita beli lagi, jangan kayak orang susah. Minum dong. Mana? Gua hari ini lagi Laki-laki yang sudah menghamili kamu itu. Gua ini lagi pusing soalnya. Masa tiba-tiba cewek gua hamil? Lah, kok bisa bro? Ya mana gua tahu bisa jadi. Kalian jangan ikut campur. Diri kamu. Marni, kamu kok belum telepon ibu ya? Semoga aja kamu sehat. Mana duit dari Mardi? Udah ngirim lagi dia? Abang, kamu tuh seharusnya malu sama diri sendiri. Abang itu setengah hidup nggak pernah kerja. Terus sekarang minta duit lagi dari anak. Aduh, kamu ini gimana sih? Aku kan udah bilang berkali-kali. Aku ini paling nggak mau dinasehatin. Mana duitnya? Ada bang, Marni belum kirim. Kamu jangan bohong ya. Periksa aja sendiri. Kapan dia mau transfer? Telepon aja belum, tanya transfer lagi. Ya udah kamu telepon. Dok. Kalian, orang tua dari laki-laki brengsek ini. Pak, anak saya salah apa? Dia sudah menghamili anak saya. Dan dia tidak bertanggung jawab. Apa benar, Tito? Kamu menghamili anak gadis Bapak ini? Ya, Bu. Ya Allah, astagfirullah. Lihat, Bu. Lihat, Pak. Anak saya sekarang stres. Kalian semua harus bertanggung jawab. Sekarang saya minta sejumlah uang untuk pengobatan anak saya. Pak, untuk saat ini saya dan suami saya belum punya uang, Pak. Kami mohon tempo waktu. Baik. Saya tunggu sampai lusa. Setelah itu kita bicarakan tentang kehamilan anak saya. Permisi. Pak, aku tidak. Kamu udah, Pak. Udah, Bang. Udah bang, sadar bang. Sadar bang. Untung ada ibu kamu. Kalau enggak, aku habisi kamu. Halo? Marni, kamu harus cepatnya kirim duit. Tito ngambilin orang. Apa? Tito menghamili anak orang. Anaknya stres. Mereka minta biaya pengobatan. Ya Allah. Halo? Marni? Marni? Kamu dengar suara Bapak kan? Semakin lama aku pandangi matanya, aku semakin melihat penderitaan yang dalam. Ada sesuatu yang dia pendam dan ingin dia sampaikan. Tan, kamu kenapa? Dipukul? Belum saatnya aku kasih tahu yang sebenarnya. Enggak kok, ini kemarin aku jatuh di tangga. Jatuh di mana? Di tangga, di sini.
Maaf ya, aku harus ke belakang dulu. Aku harus bikin makanan buat kamu. Iya kan? Apa yang terjadi sebenarnya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dan Ibu udah pulang kerja? oh iya, saya pulang duluan soalnya tadi saya izin, saya lagi gak enak badan. Oh iya, aku boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, tanya aja. Tadi saya tanya Marni, terus saya lihat luka memar di tangannya. Terus kata Marni sih bilangnya jatuh. Kurang ajar. Dia pamer lengannya supaya dilihat sama Dani. Iya, bener. Semalam itu Marni jatuh. Oh iya, saya tinggal dulu ke dalam sebentar ya. Iya. Heh, apa maksud kamu mamerin memar di lengan kamu sama Dani? Hah? Kamu mau kasih kode sama dia? Kalau saya ambil aniaya kamu, iya? Enggak, Nyonya. Mama saya memang nggak bisa ditutup, Nyonya. Gak usah bohong kamu. Enggak, Nyonya. Sumpah demi Allah saya nggak ada maksud begitu, Nyonya. Awas ya, kalau sampai Dani tahu, kamu akan terima akibatnya. Saya akan berbuat lebih jahat sama kamu. Iya, Nyonya. Itu kamu masak buat siapa? Buat Mas Dani, Nyonya. Buat Dani? Kamu harus masak spesial buat Dani. Emangnya Dani itu siapa? Berani ya kamu ya, misah-misahin masakan? Siapa yang ngajarin kamu? Hah? Nyonya mau apa, Nyonya? Ini, kamu mau masakan buat Dani, hah? Nyonya, jangan, Nyonya. Itu akibatnya. Kamu mau kasih masakan buat Dani? Ya, mau lagi? Kasih masakan buat Dani, mau lagi? Mana? Mulai sekarang, kurung kamu. Nyonya, jangan, Nyonya. Nyonya, saya mohon jangan, Nyonya. Nyonya. Ya Allah, Marni belum datang juga. Biasanya dia datang bawa makanan. Elat. Tunggu dulu ya. Ya Allah, kasihan banget Marni. Om Dani! Om Dani! Ya ampun, gimana nih? Heller, Om Daninya mana? Tadi katanya keluar. Dani? Dani? Tapi aku nggak berbuat jahat di rumah ini. Jangan-jangan Dani ke dapur. Marni, maaf Marni. Dani dari mana? Tadi dari belakang saya mules. Oh, oke. Heller, kamu belajar yang benar ya sayang? Udah baca yang mana? Nyonya. Bangun! 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 Makanya kamu jangan macem-macem. Kalau kamu nggak macem-macem, kamu nggak akan seperti ini. Ini semua salah kamu. Ya Allah. Tito, mau kemana kamu? Mau main, Bu? Tito,
kamu itu masih memar. Tito juga jadi kayak gini karena Bapak, Bu. Tito nggak pernah ngeliat kebahagiaan di keluarga kita. Bapak tuh selalu mukul Ibu, mukul Marni. Bahkan mukul Tito, Bu. Apa itu yang namanya kepala rumah tangga? Tito, kamu jangan ikutin kelakuan bapak kamu, Nak. Ya harusnya Bapak itu ngaca, Bu. Bapak itu nggak pantas jadi kepala rumah tangga. Sholat aja nggak pernah. Ya, Bu. Tito pergi dulu. Assalamualaikum. Tito, Lu selingkuhan cewek gua kan? Lu apa-apaan sih datang-datang marah? Lu gak usah banyak ngomong ya. Lu ngaku aja. Ngaku apaan? Terus lu mau apa? Ayo. Gitu doang kemampuan lu, ha? Lagu-laguan lu ngelawan gua. Tito. Kenapa? Kamu mesti bawa ke rumah sakit, Nak. Tolong. Tolong anak saya. Tolong. Tito, tolong. Tolong anak saya. Oh, no. Cepet bayar hutang lu! Gua masih dendam sama anak lu karena anak lu ngemukulin gua! Tenang, Bos. Tenang. Gue masih punya anak gadis yang lagi kerja jadi TKW. Yaudah, cepat anak lu datangin ke sini buat nikahin dengan gua. Iya. Beres bukan beres. Oke. Awas lu ya. Cabut. Ingat itu ya. Nah, itu kamu yang kuat ya. Istighfar. Udah gak kuat, Bu. Kamu masih bisa istighfar, Nak. Sedikit, Nak. Sakit, Bu. Ibu yang sabar ya. Makasih, Pak. Hanya Allah yang bisa menolong ya, Bu. Iya, ya Allah. Tolong anak saya, Tito. Sakit. Suster, bagaimana keadaan pasien? Keadaan pasien makin melemah, Dok, karena banyak mengeluarkan darah. Suster, kamu segera tolong siapkan alat transfusi darah. Baik, Dok. Ibu. Maafin Tito. Pasien tidak tolong. Iya, Dok. Gimana anak saya, Dok? Bu, saya dokter hanya manusia biasa. Semua kehendak dari Allah. Dan jika Allah mempunyai kehendak, kita harus merelakannya dengan ikhlas. Dokter bisa bantu anak saya, kan? Allah lebih mencintai anak Anda. 5 menit yang lalu. Ini semua kehendak Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah berusaha sekuat saya.
sanggup. Itu ingin kamu pergi. Itu sangat sayang sama kamu ya. Ya Allah, aku tahu. Bu. Halo, Assalamualaikum, Bu. Marni, Bu, adik kamu itu baru aja meninggal. Apa, Bu? Tito meninggal dunia. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu bisa minta cuti nggak? Pulang dulu beberapa hari. Marni belum tahu. Marni harus izin dulu sama majikan Marni. Iya, Nak. Tito meninggalnya kenapa, Bu? Dia ditusuk di bagian ulu hatinya. Ya Allah. Terus Bapak kemana, Bu? Bapak kamu juga nggak tahu sekarang di mana. Ya udah, Bu. Ibu yang sabar ya, Bu ya. Marni mau izin pamit dulu sama majikan Marni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyonya. Berani sekali ya kamu ketok-ketok pintu kamar saya. Hah? Emang dasar kamu itu nggak pernah diajarin sopan santun ya? Nyonya, saya mau minta tolong Nyonya. Nyonya, adik saya Tito meninggal dunia, Nyonya. Saya mohon Nyonya, saya minta cuti Nyonya. Hah? Minta cuti? Saya minta tolong Nyonya, saya harus segera pulang Nyonya, saya mohon Nyonya. Enggak. Walaupun ibu kamu meninggal sekalipun, saya nggak bakal ngizinin kamu untuk cuti. Dengar? Nyonya, saya mohon Nyonya. Nyonya. Astagfirullahaladzim. Oh, bahan-bahan makanan dan bahan lain juga. Marni, kenapa tangan kamu? Aku jelasin di ruang tamu aja ya, Mas Dani. Majikan kamu nggak ada di sini. Gak ada, Mas Dani. Tadi Nyonya pergi keluar, ada urusan. Mas Dani, sebenarnya ada yang ingin Marni sampaikan ke Mas Dani. Apa, Marni? Bagus. Berani ya sekarang pembantu ngerayu guru les private anak majikan. Bu, bukan seperti itu, Bu. Tadi saya yang ngajak dia bicara. Diam. Tempat kamu itu di dapur ya. Bersih-bersih rumah. Bukan berduaan sama Dani. Bu, Ibu jangan salah paham dulu. Saya tuh tadi tanya sama Marni, pengen tahu gimana karakter Tyler. Biar aku tahu gimana karakter Tyler, Bu. Ngapain kamu bicara sama pembantu? Gak level tahu? Supaya aku bisa mengikuti karakternya Tyler, Bu. Marni itu bodoh. Dia nggak bisa memahami Tyler. Sekarang kamu ngapain masih di sini? Hah? Tempat kamu tuh di dapur, ya? Sekarang kamu pergi ke dapur. Sana! Baru mau cerita soal aku dan minta tolong keluar dari rumah ini. Nyonya keburu pulang. Dani, kamu masih mau kan ngajarin les anak saya? Kamu ngapain masih di sini?
Tito, Ibu belum sempat mengajarkan soal kehidupan ke kamu. Kamu udah pergi. Terlalu cepat, Tito. Masa-masa akhir hidup kamu, Ibu masih nggak mengerti. Kamu banyak kehilangan, nak. Maafkan Ibu. Maafkan Ibu, Tito. Anak yang sudah meninggal nggak akan pernah balik lagi. Sudahlah, ikhlaskan saja. Kamu nggak pernah merasa punya anak. Jadi kamu nggak pernah merasa kehilangan anak. Kamu nggak pernah merasa punya keluarga. Karena itu kamu nggak merasa kehilangan keluarga. Kamu itu hanya punya minuman keras dan judi. Kalau itu diambil dari kamu, kiamat buat kamu. Aku nggak perlu dinasehati. Buat apa nasihatin kamu? Percuma. Biar Allah aja yang sentil kamu. Kamu nyumpain aku? Nyumpain kamu tanpa dosa aja. Aku mau ngomong soal masa depan Marni. Buat apa kamu peduli masa depan Marni? Aku ini bapaknya. Bapak itu hanya status. Tapi kamu gak ada tanggung jawab sebagai bapak. Aku ini ngomong baik-baik. Ucapan kamu itu bikin aku kesel. Kamu gak usah urus Marni. Dia bisa pikirin hidupnya. Dan dia bisa jalani hidupnya sendiri. Aku mau menjodohkan Marni sama orang kaya. Kamu mau jodohkan atau kamu mau jual? Apa kamu bilang? Kamu dengar? Itu urusan aku. Lagi jaga yang mana ya? Ada lagi. Sih, silakan. Apa itu, Dan? Itu buku pengetahuan, Bu. Jadi biar pengetahuan pembantu Ibu itu lebih luas dan lebih pintar. Apa bukan karena ada sesuatu? Dia mengarahkan aku ke hubungan spesial. Itu akan bahaya dan Marni semakin siksa. Walaupun kamu kasih buku apapun, dia nggak akan pinter. Dia itu nggak punya otak. Terakhir aku disiram minyak yang masih panas, badanku melepuh semua. Nyonya Sila marah, aku membuatkan makanan untuk Mas. Panasnya luar biasa, Mas. Mas Dani, Ya. tolong baca ini ya setelah jauh dari rumah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ternyata dugaan aku benar. Jadi kamu, kamu keterlaluan ya. Ampun Nyonya. Ada apa ini? Dia udah menceritakan seluruh penganiayaan yang kita lakukan. Marni, benar itu. Sakit tuh. Apa maksud kamu menceritakan kalau istri saya menganiaya kamu sama Dani? Apa? Mah, bawa dia keluar. Kita ikat. Oh iya, ayo. Ayo bangun. Bangun kamu. Bangun kamu. Bangun. Ayo. Bangun. Bangun kamu. Bangun. Dani. Iya saya Pak. Tinggalkan Tyler. Mulai hari ini kamu saya pecat. Dipecat Pak? Salah saya apa? Kamu tidak usah baik tanya. Cepat pergi. Ayo pergi. Tyler. Lagi belajar apa sayang? Oh, yang mana? Mau kemana kamu? Hah? Nih, kamu lihat ya. Kamu lihat baik-baik, Marni. Nah, tangan kamu. Sini. Hah? Mari tunggu. Mari. Mari kemana kamu? Mari tunggu. Mari kemana kamu? Kalau saja kamu nggak bodoh, pasti saya nggak akan ada yang kamu. Nyonya, apa yang Nyonya lakuin itu udah di luar batas kemanusiaan, Nyonya. Lepasin. Enggak. Ada. Hah? Tunggu. Mau kemana kamu? Nyonya, lepasin. Tunggu. Pak, jangan sampai dia lari, Pak. Jangan sampai lepas. Tangkap dia. Tangkap dia, Pak. Mau lari kemana kamu? Hah? Kamu mau kabur ya? Tangkap dia, Pak. Jangan dilepasin, Pak. Diam kamu. Gak bisa. Kamu harus ada di rumah ini. Diam kamu. Kurang ajar. Kamu udah buat saya sakit. Pak, bawa dia ke gudang. Ayo, bawa dia. Kurang ajar ya. Bawa dia, Pak. Ayo ikut. Ayo. Kamu bener-bener kurang ajar ya. Oh. Ayo cepat. Masuk. 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 Nangis terus. Hah? Nangis. Hah? Itu akibatnya kalau kamu ngelawan majikan kamu sendiri. Ngerti kamu? Kita kasih kejutan aja buat dia. Nah, Papa bawa ini. Jangan Tuhan, ampun. Jangan. Ayo. Jangan Tuhan. Kamu bisa rasakan ini. Dan kita kayak punya mainan lagi, Mah. Apa ini? Hah? Hah? Bangun! Bangun kamu! Hah? Bangun! Itu akibatnya kalau kamu ngelawan majikan. Ampun Tuhan. Bang, dari mana kamu? Bukan urusan kamu. Ini udah jam berapa?
Mana aku tahu. Bang, saya udah gak kuat menikah dengan kamu. Saya minta cerai, Bang. Apa? Kamu minta cerai dari aku? Bang, hidup model apa yang saya lakoni dengan orang model kamu? Pemabok, penjudi, dan gak ada sedikit pun pikiran untuk tobat. Aku gak akan pernah menceraikan kamu. Sekarang, kamu telepon Marni. Aku mau bicara sama dia. Kamu mau bicara apa sama Marni? Soal masa depan Marni. Hidup kamu aja gak ada tujuan yang jelas. Terus sekarang kamu mau bicara masa depan Marni? Ini soal jodoh Marni. Kamu mau jodohin Marni? Jangan pernah kamu jodohkan Marni dengan siapapun. Saya akan tentang. Apa? Apa kamu bilang? Aku di sini kepala rumah tangga di rumah ini. Aku yang berhak menentukan masa depan Marni. Abang sekarang merasa jadi kepala rumah tangga. Selama ini abang gak pernah kerja, gak pernah nafkahi anak istri. Kamu pikir siapa yang biayai sekolah Marni? Kamu? Saya yang cuci baju orang. Kerja serabutan kiri kanan buat bertahan hidup. Ya, Dian. Diam kamu. Aku gak butuh nasihat dari kamu. Iya bang, kamu memang gak butuh nasihat. Karena kamu sama iblis itu satu. Marni! Kamu tenang. Sabar. Aku buka. Bentar. Dani, kamu ngapain? Kamu ngapain ngebantuin perempuan murahan kayak gini? Ngapain? Kamu bodoh kamu. Mau jadi pahlawan? Bapak, tolong hentikan Pak. Nanti Bapak celaka. Mah, kita yang celaka. Kamu yang bodoh. Lagi pula ngapain kamu masih di sini? Kamu sudah saya pecat. Apa kamu jatuh cinta sama Marni? Sekarang pergi dari sini. Pergi kamu. Enggak, saya nggak akan pergi. Saya mau nolong Marni. Gimana? Ya udah mah, kita keluar aja. Ayo. Ayo cepat. Mah, Dani benar-benar membahayakan kita. Terus kita apain dong, Pak? Kita bunuh aja, kita bunuh. Papa juga nggak tahu mau diapain si Dani itu. Selamat malam. Ada tamu. Gini aja deh, Mama tunggu di sini biar Papa yang buka, ya? Oke. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Kami dari kepolisian. Kami terima laporan bahwa ada penganiayaan pembantu di sini. Maaf, Pak. Mungkin Bapak salah alamat. Di rumah saya tidak ada penganiayaan pembantu, Pak. Tapi kami menerima laporan, Pak. Itu salah, Pak. Tapi ada yang lapor ke kita, Pak. Mungkin itu salah alamat. Bukan di rumah ini. Ada apa, Pak? Begini, Ma. Bapak-bapak polisi ini dapat laporan. Katanya ada penganiayaan pembantu di rumah ini. Enggak. Pak, itu salah alamat kayaknya, Pak. Betul, Pak. Salah alamat. Baik, kami telepon pelapor. Polisi. Halo Pak. Iya Pak.
Saya bareng sama pembantu yang dianiaya itu, Pak. Barang lagi di gudang, Pak. Baik, Pak. Bapak dan Ibu bohong. Pelapor dan pembantu yang Ibu telah aniaya sekarang ada di gudang. Salah, Pak. Mungkin Bu salah alamat, bener, Pak. Pak. Lepasin, nggak salah. Lepasin, Pak. Lepasin. Lepasin. Tahan mereka di sini. Saya periksa ke dalam. Aduh. Pak. Saya nggak salah, Pak. Lepasin. Lepasin, Pak. Lepasin, Pak. Pak, tolong, Pak. Kamu nggak apa-apa kan? Pak. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Perempuan ini harus aku singkirkan. Dia akan menghalangi semua rencanaku. Lalu aku nikahkan Marni Samsibulan. Menggunakan bantal ini, pasti tidak akan ada yang curiga. Bang, suamiku. Marni? Bu, Ibu Jamila ada di kantor polisi. Ibu Jamila? Ibu Jamila ibu saya? Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bu? Kenapa Anda bisa di kantor polisi? Menusuk bapak kamu. Oh. Ya ampun, terus gimana? Gimana bapak saya, Bu? Bapak kamu lagi dirawat di rumah sakit, Marni. Astagfirullahaladzim. Yang sabar ya, Marni. Ya Bu, terima kasih ya Bu informasinya Bu. Permisi ya Ibu ya. Ibu di penjara berapa hari karena kasus penusukan. Ibu melakukan karena membela diri. Bapak dirawat. Bapak menyesali semua perbuatannya. Beberapa hari kemudian, Ibu dibebaskan dari penjara dan Bapak sembuh dari luka tusukan. Aku bahagia sekali. Ibu, Bapak, mulai saat ini kita menjalankan kehidupan kita yang baru ya, Pak. Dan Marni ingin sekali kalau Ibu dan Bapak ada di jalan Gusti Allah. Terutama Bapak, Pak. Marni mohon, Bapak jangan mabuk-mabukan lagi ya, Pak. Jangan main judi lagi. Iya, Marni. Bapak tahu, Pak. Selama ini, Bapak belum pernah membahagiakan ibu kamu. Kamu dan juga almarhum Tito. Selama ini, Bapak hidup sendiri. Hidup bersama bangsa. Maafkan abang ya sayang. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Engkau memberikan hidayah pada suami hamba.